Ajian setrum CIGARET, gila di pesantren F. 6. Tatapan Pak Kiai tampak tajam, bahkan wajahnya sekarang tampak berubah tidak seperti pada awal yang menangkan, namun sekarang ia tampak jauh lebih menyeramkan. Jantungku saja tidak berhenti-hentinya berdebar menahan rasa takut yang tidak karuan besarnya. Hahaha. Suara tawa tiba-tiba saja menggema dan terlihat dari belakang santri yang berurian sambil tertawa terbahak-bahak dikejar oleh salah satu pengurus di belakangnya. Kamu lihat pengorbanan besar mereka untuk saya, kata Kiai yang sudah terlihat sama gilanya. Pengorbanan, kembali tegasku. Iya, mereka yang gagal, ialah mereka yang setia padaku, kata Kiai terlihat ngelantur. Plak. Tangan Kiai langsung menepuk pundakku dengan kencang dan mendekapnya kuat. Kamu harus menguasai ajian setrum cigaret untukku, jika ingin menyelamatkan Anjani, kata Kiai dengan nadanya yang ditekan membuatku semakin takut. Yai, istighfar, kata Kang Lukman sembari memegang pundak Kiai. Mendengar kata Kang Lukman, Kiai langsung melepas pundakku dan ia tampak istighfar pelan dan wajahnya kini berubah kembali seperti awal. Sedangkan aku masih tampak tegang dengan debaran jantung yang berpacu lebih cepat dari biasanya, karena aku masih belum menyangkan dengan sikap Kiai sebenarnya dan wujud yang tersembunyi di belakangnya tanpa menyeramkan. Kiai mengusap wajahnya dengan kedua tangan dan kembali ia mengusap pundakku seraya berkata pelan, maafkan saya, semua ini salah saya. Amsi yang besar untuk menjadi pemimpin mengantarkan saya pada uji coba ilmu gaib terhadap santri-santri saya sendiri yang mengakibatkan banyak santri yang gila. Sayangnya saya tetap tidak bisa mewujudkan mimpi saya menjadi pemimpin dan kemungkinan Gusti Allah akan menjemputku tidak lama lagi. Kata Kiai masih memeluk tubuhku penuh penyesalan. Kamu bisa menyelamatkan Anjani dan santri-santri lain yang ada di sini, jika kamu berhasil menguasai ajian setrum cigaret dan dapat masuk ke dalam tubuh Anjani lalu merebut tubuhnya dari sesosok yang menguasai tubuh Anjani. Jelas Kiai memberitahu padaku jika Anjani dan santri-santri masih bisa disembuhkan. Bagaimana caranya Yai, agar aku dapat mengusai ajian setrum cigaret? Tanyaku penasaran masih dengan jantung yang berdebar. Selesaikan 41 jurus yang terdapat dalam ajian setrum cigaret dan temukan jurus-jurus itu di luar sana, saya yakin kamu pasti bisa menguasainya. Kata Kiai memberitahu sedikit cluenya, sekarang pergilah, usir Kiai. Aku langsung berdiri dan menatap Kang Lukman, tatapan mata kami beradu cukup lama sampai pada akhirnya aku berlari meninggalkan Kang Lukman dan juga Kiai yang masih terdiam di tempat tersebut. Suasana malam tampak gelap dengan lampu oren yang bersinar sedikit menerangi padukuhan tersebut, ditambah teriakan dari mereka-mereka yang menggila menemani langkah kakiku yang terus berlari dengan perasaan gundah gulana. Tepat di depan kamar Anjani, kuhentikan langkah kakiku, menatap pintu kamar tersebut dengan perasaan yang kesal dan seketika langsung kutendang sampai pintunya terbuka. Dari luar kulihat Anjani tampak meringkuk mengenaskan. Tubuhku yang bergemetar dan aku mencoba memberanikan diri mendekati wanita yang berada di depan sana dan tepat berada di hadapannya langsung kupeluk Anjani sekuat mungkin agar ia tidak memberontak. Aku berjanji, aku akan menyembuhkanmu. Masih kupeluk tubuh Anjani yang tampak meringkuk. Tubuhku masih bergemetar hebat, masih belum bisa menerima dengan kenyataan ini. Tangan sedari tadi kukepalkan sembari gigi bergemeltuk mengeras, menahan luapan amarah yang memanas di batinku. Apapun yang terjadi, aku akan menguasai ajian setrum cigaret dan setelah itu, akan kuselamatkan dirimu, Anjaniku, bisiku sembari mencium rambut Anjani yang awut-awutan. Kupegang pundak Anjani dan kutatap matanya tajam-tajam. Tidak terasa pada akhirnya air mata jatuh membasahi pipiku, rasanya tidak sanggup melihat wanita yang aku cintai menjadi seperti ini. Kenapa harus kamu juga yang terpilih, Anjani? Batinku masih menyesali keputusan Kiai yang mengikutkan Anjani pada uji coba ajian setrum cigaret, hanya untuk memuaskan nafsunya. Agak cukup lama,
Baru aku ingat jika saat ini ada surat yang ingin aku serahkan pada Anjani. Langsung kurogoh saku celana dan kuambil kertas yang agak kusam tersebut karena sudah beberapa hari tersimpan di saku celana. Kugenggam tangan Anjani erat dan kukatakan padanya, aku yakin, kamu masih memiliki kesadaran dan tidak seluruh pikiranmu gila. Kuharap kamu membacanya pada waktu-waktu tertentu, kataku dan kuselipkan surat di tangan Anjani. Setelah itu aku langsung berlalu meninggalkannya dengan kegundaan di dalam batinku. Asteris asteris asteris. Anjani, lantai panggung yang terbuat dari kayu tampak berdebu dengan sedikit kecoklatan, mungkin karena jarang ada yang membersihkan. Cahaya lampu berwarna oranye terkadang redup dan terang sendiri, mungkin juga karena aliran listrik yang kurang stabil di tempat tersebut. Terlihat juga tangan wanita tengah mengambil selembar kertas yang tergeletak di lantai panggung tersebut. Kemudian ia membukanya kertas tersebut secara perlahan dan tampak berhati-hati. Beberapa coretan dengan tinta hitam tampak membuat kata-kata yang terangkai menjadi sebuah kalimat. Isi dalam surat tersebut, Anjani, bacalah baik-baik surat ini, dariku Sandi Laksana dan untukmu Anjani. Setiap hari aku selalu merindukanmu, tapi pagar pesantren selalu menghalangi pertemuan kita, padahal ingin sekali aku memelukmu. Entahlah ini dosa atau tidak, yang jelas aku merindukanmu dengan dasar cinta bukan nafsu. Namun aku senang, karena setelah ini kita akan keluar dari tempat ini dan tidak ada lagi pagar tembok yang menghalangi pertemuan kita, seperti yang kamu katakan sebelumnya. Kutunggu di kampus yang sama. Isi surat yang disampaikan Sandi Laksana untuk Anjani. Hahaha, Anjani tampak tertawa terbahak-bahak setelah membaca surat yang diberikan oleh Sandi Laksana tersebut. BYARRR. Seketika semuanya menjadi gelap dengan sedikit kabut putih menyelimuti. Dari balik kabut tersebut lamat-lamat terlihat sesosok wanita dengan kain merah menutup bagian-bagian sensitifnya, sedangkan bagian lain lebih terlihat terbuka dan memperlihatkan bagian-bagian tubuh mulusnya. Kepalanya sedari tadi menunduk tampak lemas, apalagi tangan dan kakinya tampak terikat rantai hitam. Hahaha, kamu lihat, santri putra itu masih mengejar-ngejar kamu, kata wanita lain yang tiba-tiba muncul dari belakangnya dengan pakaian serba hitam dan nampak nakal gayanya. Sesosok hitam tersebut kembali berjalan mendekatinya dan mulai membelai pipinya dengan senyum jahanam yang ia perlihatkan. Anjani, apakah kamu juga menyukainya? Tanya sesosok hitam tersebut yang tidak lain adalah sukma hitam yang sudah mengambil alih tubuh Anjani. Anjani tampak menengadahkan kepalanya menatap wanita hitam tersebut yang serupa dengan dirinya. Jika aku bilang, iya, apakah kamu akan membebaskan aku? Tanya Anjani dengan nadanya tampak lemas. Hahaha, sukma hitam Anjani nampak tertawa dan berjalan di depannya. Anjani, jika aku membebaskan kamu, aku tidak lagi bisa berkekuasa di alam ini dan menggunakan kekuatan besar yang ada dalam tubuhmu, katanya masih terlihat membelakangi Anjani. Cih, dasar makhluk terkutuk, sinis Anjani. Hahaha, sukma hitam Anjani malah tertawa terbahak-bahak dan langsung membalikan badan, menatap Anjani kuat-kuat. Jika kamu menyukai santri putra tersebut, aku akan menggodanya untukmu, membiarkan tubuhmu bersenang-senang dengannya. Senyumnya tampak jahanam. Kurung siku buka kurung siku tutup titik. Selesai.